Halo teman-teman, Assalamualaikum, kembali lagi di AMH Channel. Kali ini kita akan mengulas mobil sport 2 pintu buat harian yang beneran bisa ngebut dan harganya hanya setara Agya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini buat yang belum subscribe, like, komen, dan share videonya jika bermanfaat. Yang pertama, Mazda RX-8 transmisi matic tahun 2010. Mazda RX-8 merupakan sedan sport compact semi coupe yang cukup populer antara tahun 2003 hingga 2012. Model ini penerus dari RX-7 yang punya karakter yang cukup berbeda dengan saudaranya Miata. Yang kita ulas kali ini adalah model facelift yang mulai hadir di tahun 2009. RX-8 tidak didesain menjadi sebuah sport car murni seperti RX-7. Dia lebih ramah untuk dikendarai harian. RX-8 juga bukan murni sebuah coupe, karena ada pintu extend yang populer dengan nama Suicide untuk memperluas akses ke kursi belakang, dan pintu ini hanya bisa dibuka jika pintu depan dibuka. Ini menandakan bahwa mobil ini berkonfigurasi 2+2 yang proper, tidak seperti sedan coupe pada umumnya yang kursi belakangnya hanya pajangan saja. Mengandalkan mesin 1300cc yang terbilang sangat kecil, ternyata tenaganya setara dengan mesin 2600cc. Ini berkat jenis mesin rotary yang mampu bekerja maksimal di RPM yang sangat tinggi, redline-nya bahkan hingga 9000 RPM. Dia menggunakan mesin rotary Wankel bernama Renesis Multi-Set Port dengan kode 13B MSP 1308cc Twin Rotor High Power. Tenaganya 250 PS, torsinya 216 Nm, transmisinya manual 6 speed dan Triptonic 6 speed, penggerak roda belakang. Konsumsi BBM dalam kota sekitar 6-7 km per liter, luar kota sekitar 10-11 km per liter. Fiturnya diantaranya adalah headlamp projector, rem ABS plus EBD, interior full kulit, electric mirror, kursi driver elektrik dengan memory seat, stability control, dimmer, desain speedo sporty, indikator door warning, intermittent wiper yang bisa diatur interval waktunya, tilt steering, pedal shift khusus yang matic, 6 buah airbag, cruise control, audio steering control, jam digital plus indikator AC, head unit terintegrasi, AC digital auto climate dengan heater, konsol tengah yang nyambung sampai ke belakang, kursi semi bucket, kursi isofix, sunroof, defogger belakang, dual muffler, dan rem cakram depan belakang. Kelebihannya, desainnya masih mencuri perhatian. Mesinnya sangat halus dan sangat bertenaga. Transmisinya sigap, handlingnya cukup lincah, posisi driver cukup ergonomis tapi tidak sesporty Miata. Interior mewah dengan material yang cukup premium. Kabinnya lega untuk sebuah coupe dan bisa diisi 4 orang dengan cukup nyaman. Kegerapan kabinnya cukup baik dan bantingan suspensinya tergolong nyaman di kelasnya. Kekurangannya, tenaganya tidak spesial di putaran rendah sampai menengah. Umur mesin rotary lebih pendek dari mesin biasa. Perawatannya pun juga cukup berbeda dengan mesin biasa. Mesin ini juga sangat boros BBM dan boros oli. Ketersediaan spare part-nya juga cukup langka. Tapi karena mesin rotary ini komponen mesinnya lebih sedikit pula part yang harus diganti. RX-8 ini sebenarnya sangat cocok sebagai mobil harian bagi penikmat raungan mobil sport yang penuh adrenalin. Namun pastikan teman-teman sudah terbiasa dengan jenis mesin rotary yang langka ini. Mazda RX-8 1.3 Sport transmisi matic tahun 2010 ini sekarang harganya sekitar 225 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 8,4 juta rupiah. Yang kedua, Toyota Celica 1.8 transmisi matic tahun 2000. Toyota Celica merupakan mobil sport coupe yang diproduksi sejak tahun 1970 hingga tahun 2006. Selama 36 tahun, terdapat 7 generasi Celica yang pernah dibuat, dengan total kumulatif produksi lebih dari 4,1 juta unit. Pada dasarnya hanya ada 2 model Celica generasi terakhir, yaitu ZZT 230 bermesin 1,8 liter 1 ZZFE VVT-i dan ZZT 231 bermesin kemampuan tinggi 1,8 liter 2 ZZFE VVT-Li. Untuk versi VVT-i di Amerika disebut GT atau SS1 di Jepang, sedangkan yang bermesin VVT-Li di Amerika disebut GTS atau SS2 di Jepang. Sementara di Australia, semua model bermesin 2 ZZGE, baik untuk model SX dan ZR. Sementara yang masuk ke Indonesia adalah model dari Australia dan Jepang. Tapi yang populer adalah model ZZT231 atau tipe GTS atau SS2. Nah, kita akan mengulas yang tipe ini.
Model ini adalah generasi ketujuh yang diproduksi dari tahun 1999 hingga 2006. Sedan dengan kode bodi T231 ini merupakan salah satu mobil sport coupe premium yang sangat populer di awal 2000-an. Desainnya sangat ikonik, mobil 2 pintu frameless dengan garis bodi agresif dan spoiler belakang yang cukup besar. Interiornya dirancang khusus untuk pengemudi, namun dengan ruang kabin dan bagasi yang cukup terbatas. Perbedaan yang mudah dikenali antara Celica Australia dan Jepang, model Australia sennya di fender dan AC-nya masih manual. Sedangkan Celica Jepang, sennya di bumper depan dan AC-nya digital. Kode mesinnya 2ZZGE 1796cc, 4 silinder DHC VVT Li, tenaganya 190 PS, torsinya 180 Nm, transmisinya manual 6 speed dan Triptonic 4 speed, penggerak roda depan. Konsumsi BBM dalam kota sekitar 9-10 km per liter, luar kota sekitar 12-14 km per liter. Fiturnya, headlamp projector, rem ABS, jendela frameless, spion electric retract, desain speedo sporty, indikator door warning, intermittent wiper yang bisa diatur interval waktunya, tilt steering, gear shift model tombol di setir, 4 airbag, cruise control, jam digital, indikator passenger seat belt, head unit single din, AC digital auto climate dengan heater, power window, laci di konsol tengah, kursi bucket seat, sunroof, wiper dan defogger belakang, dan rem cakram depan belakang. Desain mobil ini cukup memorable bagi banyak orang karena sempat ada di video game populer di masanya. Mesinnya cukup bertenaga, namun tenaganya baru berasa di RPM tinggi. Mesinnya legendaris, sangat bandel dan mudah dioprek. Handlingnya cukup lincah, posisi berkendara cukup ergonomis dengan kursi bucket seat, feeling rem dan tuas gas cukup ringan dan tidak terlalu delay. Pengeremannya presisi, kabinnya tidak terlalu sempit di kelasnya, masih cukup nyaman buat penumpang. BBM tergolong irit dan sangat cocok sebagai mobil sport pencuri perhatian. Kekurangannya, mungkin tarikan awalnya yang agak lemot, setir belum teleskopik, suara bas juga cukup berisik masuk kabin, kursi belakang kurang nyaman, tidak ada headrest dan headroomnya sempit. Perawatannya tentu tidak semudah mobil sejuta umat, tapi di kelasnya dia termasuk yang cukup mudah. Toyota Celica GTS transmisi matic tahun 2000 saat ini harganya sudah di angka 235 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 3,5 juta rupiah. Yang ketiga, Honda CR-Z Hybrid transmisi matic tahun 2013. Ini adalah hatchback compact bergaya sport yang mengandalkan mesin hybrid. Berbeda dengan dua mobil sebelumnya, mobil ini hanya bermodal tampilan. Di Indonesia, CR-Z pertama kali hadir di tahun 2012. Model ini dipasarkan sampai tahun 2015 dengan total penjualan sebanyak 687 unit. Penjualan yang cukup banyak untuk sebuah mobil sport yang menang tampang saja. Tapi tidak bisa dipungkiri, desainnya memang sangat enak dipandang. Ide yang dikedepankan ialah sebuah mobil yang menyenangkan dikendarai dengan karakteristik Honda sekaligus hemat bahan bakar. Mobil ini sempat mengalami facelift di tahun 2016, namun 3 bulan setelahnya langsung disuntik mati. Dalam sisilahnya, CR-Z disebut-sebut sebagai penerus Honda CR-X. Mesin yang digunakan berkode LEA 1497cc 4 silinder SOHC iVTEC. Tenaganya 116,3 horsepower, torsinya 171 Nm, mesin listriknya berjenis IMA berbaterai 100 volt dengan tenaga 20 horsepower. Transmisinya CVT 7-speed, penggerak roda depan. Profil bannya 205/45 R17. Konsumsi BBM dalam kota sekitar 17-18 km per liter, luar kota sekitar 20-25 km per liter. Fiturnya, headlamp projector HID, rem ABS plus EBD plus BA, power window, 3 pilihan drive mode, spion electric retract, stability control, auto headlamp, auto wiper, pedal shift, cruise control, mode berkendara S+, audio steering control, telescopic steering, 6 buah airbag, AC digital auto climate dengan heater, head unit terintegrasi, kursi semi bucket, kursi ISOFIX, 6 speaker dengan 1 subwoofer, wiper defogger belakang, dan rem cakram depan belakang. Mobil ini terkesan hanya mengandalkan tampilan luar saja, itu pun hanya tampilan depan dan samping. Tampilan belakangnya malah banyak yang bilang aneh. Tapi mesinnya memang sangat irit berkat hybridnya, meskipun dihantui baterai hybridnya yang mahal.
Posisi driver cukup sporty. Kokpitnya terasa seperti kokpit pesawat karena tombol-tombol banyak diletakkan di samping kiri dan kanan setir, dan karakternya cukup fun to drive. Di balik kelebihan desainnya, dia justru cukup banyak kekurangannya. Salah satunya, tenaga mesinnya tidak cocok untuk sekelas mobil bergenre sport. Interiornya juga kurang premium karena terlalu banyak bahan plastiknya. Kursi baris keduanya terlalu sempit, tidak bisa sama sekali untuk orang dewasa. Akses ke baris kedua juga sangat susah. Blind spot kaca belakang cukup besar, dan jika ada komponen IMA yang mengalami gangguan, hanya dapat diperbaiki di bengkel resmi. Honda CR-Z Hybrid transmisi Matic tahun 2013, harganya saat ini sekitar 220 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 6,7 juta rupiah. Nah, itulah rekomendasi mobil sport 2 pintu buat harian yang beneran bisa ngebut, dan harganya hanya setara Agya GR Sport yang modal gimmick. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.